Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari berdoa bersama-sama. Ketua kelas silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum itu Ibu absen dulu ya. Atul, Hadirah. Biba, Hadirah. Lisa, Hadirah. Elsa, Hadirah. Ira, Hadirah. Awa, Hadirah. masuk semua ya. Alhamdulillah. Iya, Ibu tanya, minggu kemarin kita belajar apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Masih. Apa? Keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Iya benar. Kemarin kita telah mempelajari tentang keseimbangan antara hidup di dunia dan hidup di akhirat. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang cari ketenangan hidup dengan menghindari sifat tamak ya. Belajar tentang kurai ketenangan hidup dengan menghindari sifat tamak. Kalian sebelumnya sudah tahu belum tamak itu apa sih? Belum tahu ya. Jadi tamak terhadap harta itu merupakan suatu keinginan yang amat besar untuk memperoleh sesuatu atau untuk memperoleh suatu harta seperti itu. Nah, adapun akibat buruk dari sifat tamak ditulis ya, ditulis. Akibat buruk dari sifat tamak yang pertama adalah bakhil. Nah, kalian kan sering dengar ya bakhil. Bakhil itu apa menurut kalian? Apa? Pelit ya. Bakhil itu pelit. Jadi tidak mau berbagi dengan yang lain. Itu salah satu dari akibat buruk dari sifat tamak terhadap harta. Kemudian yang kedua ada egois. Egois itu sifat yang maunya menang sendiri ya, egois. Kemudian yang ketiga individualis. Individualis itu tidak mementingkan lingkungan yang lainnya. Kemudian yang keempat ambisius. Ambisius itu sifat yang berlebihan untuk mendapatkan harta gitu. Kemudian menjadikan harta sebagai sesuatu yang dipuja-puja atau harta itu dijadikan sebagai berhala. Jadi hidupnya itu tentang harta doang, tidak ada yang lain gitu. Jadi harta itu selalu ditumpuk-tumpuk. Nah, adapun sifat tamak ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Humazah dan Quran surat At-Takatsur. Kalian udah hafalkan? Coba dibuka LKS-nya ya. LKS-nya sambil dibuka, kita baca sama-sama surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadin muwaddadah. Ya, itu Quran surat Al-Humazah. Kemudian kandungan surat Al-Humazah ini berisi tentang ancaman kepada para pengumpat dan pencela bahwa mereka nanti pasti akan mendapat balasannya kayak gitu. Ya, orang yang mengumpulkan harta dan setiap waktunya itu dia menghitung-hitungnya karena begitu cintanya terhadap harta sehingga dia selalu mencela yang lain, itu nanti akan mendapat balasannya. Kemudian yang kedua terdapat dalam Quran surat At-Takatsur. Kita baca bersama
latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Adapun dari kandungan surat At-Takasur ini mengingatkan kepada kita semua bahwa harta yang kita miliki, sesuatu yang kita miliki hanyalah bersifat fana. Maksudnya apa? Maksudnya suatu saat itu semua akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi semuanya itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki di dunia ini hanya bagaimana kita menggunakan harta itu. Kalau kita menggunakan harta itu sebagai kebaikan, maka itu akan menyelamatkan kita. Kemudian sebaliknya, apabila harta itu kita gunakan sebagai sesuatu yang tidak baik, maka itu justru akan menjerumuskan kita. Begitu ya, bisa dipahami? Saya. Adapun ciri-ciri orang yang mempunyai sifat tamak, yang pertama adalah tidak mensyukuri apa yang telah ia miliki. Jadi dalam hidupnya itu ia selalu merasa kurang. Apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu selalu merasa kurang. Pokoknya selalu berambisi untuk mencari harta yang sebanyak-banyaknya. Itu salah satunya ya. Kemudian bahayanya orang yang memiliki sifat tamak, yang pertama adalah tidak pandai bersyukur. Jadi apa yang ia miliki adalah hanya merasa itu adalah merupakan hasil kerja sendiri, tidak ada keterlibatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suatu harta. Kan orang yang tamak itu cinta sekali terhadap harta. Jadi kalau dia tidak bisa mendapatkan harta yang halal, dia selalu mencari harta yang kalau pakai haram pun dia tetap harus mendapatkan kayak gitu. Misalnya karena dia tidak bisa mendapatkan harta dengan cara yang halal, maka dia mencuri. Lah itu bahayanya orang yang mempunyai sifat tamak, selalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Ya. Lah, gimana sih agar kita terhindar dari sifat tamak? Ada cara menghindari diri dari sifat tamak. Salah satunya adalah dengan hidup sederhana, hidup dengan qanaah, selalu menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu menerima apa yang kita miliki, tidak selalu merasa kurang. Jadi hiduplah sederhana kayak gitu. Nah, menghindari sifat tamak ini hikmahnya adalah terhindar dari sifat buruk. Lah, adapun dari sifat tamak tersebut kan pastinya sifat yang tidak baik, maka kita terhindar dari sifat buruk seperti itulah. Berkaitan dengan sifat tamak, di sini adik-adik sudah tahu belum tentang kisah Qarun? Sudah. Kisah Qarun itu gimana? Apa? Iya, Qarun itu orang yang sangat tamak. Jadi Qarun itu merupakan orang yang mempunyai harta yang kaya raya. Nah, tetapi di sisi lain juga Qarun itu menganggap bahwa apa yang dia miliki merupakan hasil kerjanya sendiri. Jadi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akibat dari hal tersebut, Qarun itu muncul sifat tamak dan selalu mencela orang lain. Nah, akibat dari perbuatannya itu, Allah Subhanahu wa taala menganggap Qarun itu ditenggelamkan ke dalam tanah bersama hartanya. Nah, itu bisa dipahami ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugas ibu berikan untuk minggu depan, kalian kerjakan LKS-nya halaman 35 ya. Minggu depan ibu cek tugasnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ibu cukupkan hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang
Kalian